Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Umama. Saya berasal dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam. Oke. Perkembangan terbesar Islam terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah terdapat perkembangan pada setiap fase pemerintahan. Pada fase pertama dikenal sebagai The Golden Age of Islam atau tahun keemasan dan kejayaan Islam. Kejayaan pada dinasti Abbasiyah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Pada fase pertama ini terjadi beberapa perkembangan pada bidang sosial, ekonomi, politik, serta perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan ini tidak terlepas dari peran Khalifah Harun al-Rasyid yang memberikan kekayaannya untuk keperluan sosial dan memajukan Abbasiyah. Adapun kekayaan dari Khalifah Harun al-Rasyid digunakan untuk membangun rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, lembaga farmasi, tempat-tempat umum pendidikan, kebudayaan, dan kesusastraan. Khalifah Harun al-Rasyid mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yaitu Baitul Hikmah yang merupakan sebuah pusat untuk menerjemahkan buku-buku sebagai tempat penelitian dan pengajian ilmu. Sehingga dengan adanya lembaga Baitul Hikmah ini menjadikan munculnya para ahli-ahli dan tokoh-tokoh dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Para khalifah pada masa Bani Abbasiyah memiliki pemikiran yang sangat luas mengenai ilmu pengetahuan yang dianggap sangat penting dan mulia. Mereka beranggapan bahwa melalui ilmu pengetahuan akan membawa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi maju dan besar, sehingga para khalifah pada masa Bani Abbasiyah ini memberikan peluang yang sangat besar bagi para ulama dan mahasiswa untuk berijtihad, mengembangkan daya intelektual melalui Baitul Hikmah ini. Dinasti Abbasiyah. Masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah dimulai pada tahun 132 sampai 556 Hijriah atau 750 sampai 1298 Masehi. Khalifah pertama dari Bani Abbasiyah ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Lahirnya Bani Abbasiyah ini diawali dengan melakukan propaganda kepada Bani Hashim yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Propaganda yang dilakukan adalah akibat dari kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Umayyah. Hal ini dikarenakan dinasti Umayyah berkuasa dan menempatkan posisi mereka pada kelas kedua dalam sistem sosial, sedangkan orang Arab menduduki kelas bangsawan. Selama Bani Abbasiyah berkuasa, terdapat pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Adapun fase pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama, fase pertama ini pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Fase kedua yakni 847 sampai 932 Masehi. Fase ketiga yakni 944 sampai 1075 Masehi. Fase keempat 1075 sampai 1258 Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan pada fase pertama Bani Abbasiyah terkenal dengan masa kejayaan, yang mana pada masa ini para khalifah yang memerintah juga memiliki sikap yang tegas, adil, dan memiliki jabatan yang kuat. Pada fase ini Bani Abbasiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi pusat pengetahuan dengan menerjemahkan buku-buku Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Upaya menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Arab mengalami masa keemasan pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah, di mana para ilmuwan melakukan penelusuran ke daerah-daerah Bizantium untuk mencari naskah-naskah Yunani dalam berbagai ilmu, terutama ilmu filsafat dan kedokteran. Penerjemahan ini dipelopori oleh Al-Mansur yang telah melakukan penerjemahan pada bidang astrologi, kimia, dan kedokteran. 4 fase pemerintahan dinasti Abbasiyah dan pergantian kekuasaan yang silih berganti, namun dalam ilmu pengetahuan selalu mengalami perkembangan yang didukung oleh sikap pemerintah yang memberikan dukungan pada gerakan intelektual, sehingga muncul para ahli atau ilmuwan dari berbagai bidang. Proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah tidak terjadi secara instan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini terjadi melalui tahapan-tahapan yang dilakukan. Adapun tahapan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendirian perpustakaan dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Yang kedua yakni kegiatan menyusun buku ilmiah. Dan yang ketiga atau yang terakhir menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.